aku Hafida Fahmiasari atau biasa dipanggil Vida. Saya sekarang bekerja sebagai konsultan pelabuhan di berbagai macam klien ya. Ada di Bank Dunia, ada juga di UN atau United Nations. Kemudian juga sekarang saya juga ketua dari Forum Maritim di Masyarakat Aviasi Indonesia. Saya backgroundnya dulu S2 di TU Delft di Belanda, ambil transportasi infrastruktur logistik dan satu di UGM, dan sekarang lagi PhD juga di NTU ambil Maritime Studies. Karena pertama ngelihat peluangnya bahwa di dunia maritim, apalagi di bidang engineeringnya itu sangat sedikit orang yang expertnya. Sedangkan kita adalah negara kepulauan, ada 17.000 pulau di negara kita. Jadi saya ngelihat bahwa menjadi satu expert di bidang itu tuh akan menjadi hal yang sangat langka dan unik, dan bakal banyak potensi pekerjaan ke depan seperti itu. Jadi memang tentunya kalau banyak laki-laki, perempuan tuh kalau masuk dianggap sebagai ini karena kamu hanya unik gitu ya. Saya di sini membuktikan bahwa ini bukan hanya karena kita beda as a gender, tapi kita memang memiliki expertise seperti itu. Jadi ya di awal memang pasti diremehkan ya tentunya, karena dilihat ini aneh banget nih cewek masuk ke dunia engineers dan di maritim, itu sangat super unik lah ya keberadaan saya di situ. Tapi makin kesini kan kita buktikan juga gitu, kita deliver pekerjaan dengan baik, klien juga suka dengan pekerjaan kita. Jadi ya makin kesini ya as it is aja, kita lakukan terbaik dan kita akan dapat exposure juga. Memang di bidang ini tuh walaupun laki-laki pun juga sedikit expertnya gitu, apalagi udah sedikit, kemudian ada perempuan dan masih muda lagi gitu ya. Dan saya cukup spesifik ya, dari S1, S2, S3 ambilnya memang transportasi laut gitu. Jadi ketika masuk ke dunia itu walaupun masih muda, alhamdulillah itu udah banyak banget experience-nya, banyak knowledge-nya gitu ya. Jadi dari situlah kita ya tadi ya balik lagi kita buktikan saja dengan kerjaan-kerjaan kita gitu ya. Itu susahnya ya kalau di sektor yang sedikit sekali orangnya. Jadi saya tidak ada role model saat itu gitu, malah justru karena tidak ada role model jadinya kita tidak ada limit harus jadi apa gitu ya. Tapi jadi justru kalau nggak ada role model menurut saya tuh malah membuat kita bisa sangat free mengembangkan apa yang bisa kita ambil gitu ya. Dan mungkin kalau teman-teman diskusi banyak ya, jadi di bidang ini saya nyemplung itu karena banyak ketemu sama ahli-ahli pelabuhan, ahli transportasi sih secara general ya. Transportasi secara general, ada Profesor Danang, ada almarhum Profesor Senator dari ITB gitu ya. Jadi beliau-beliau inilah yang mengarahkan, oh Hafida mending kamu ke arah kelautan aja transportasinya. Sebenarnya malah saya merasa biggest achievement bukan di dua hal itu, tapi kayak bisa ngajak orang-orang dan cewek-cewek itu mau terjun ke maritim gitu. Karena sekarang habis dari saya di bidang ini, jadi makin banyak tuh ternyata yang mau ambil S2 di maritim, atau even S1-nya langsung ambil teknik kelautan atau teknik transportasi laut gitu ya di ITS atau di Trisakti misalnya. Dan setelah itu juga di bidang pekerjaan saya pun juga makin banyak yang ngikutin untuk jadi port master planning, habis itu jadi seorang maritim engineering walaupun dia itu cewek. Jadi itu saya tuh biggest achievement sih. Oh iya, saya ngasih mata kuliah, ada kuliah umum di bidang transportasi lah ya. Kemudian saya disuruh bawakan tema pelabuhan, perencanaan pelabuhan yang sangat jarang di UGM, karena UGM itu biasanya transportasi darat atau transportasi udara. Jadi laut tuh cukup unik lah kalau di UGM. Jadi kemarin saya juga cukup happy sih dan sambil mudik juga. Pertama bener banget kalau punya role model ya. Jadi role model itu bisa nge-shaping arah kita. Tapi juga yang kedua kita juga harus punya driver kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita mentok sama role model kita, tapi ternyata kita bisa lebih jauh daripada itu gitu ya. Jadi menurut aku cukup penting sih punya prinsipal di depan gitu ya. Jadi kalian achieve tuh bukan karena mau beating someone, tapi beating yourself kayak gitu. Kalau buat cewek sih menurut aku memang itu lebih ke jangan takut kamu tuh beda. Justru menurut aku kalau ketika kita unik sendiri tuh kita punya selling point bahwa kita tuh bisa melihat berbagai isu dari berbagai macam perspektif gitu ya. Kalau kita ngomongin pelabuhan tuh ngomongin banyak isu sosial juga gitu dan ekonomi. Dan mungkin cowok-cowok tuh lebih kuatnya di engineeringnya gitu. Justru dengan adanya kita sebagai cewek, kita bisa combine atau integrasi semua perspektif itu di bidang sosial maupun di ekonomi kayak gitu. Gimana connecting ke kliennya lebih membawakannya lebih enak, dan dengan teknikal yang sama dengan cowok tapi kamu bisa present dengan lebih menarik. Iya sebenarnya kalau motivasi ini ya emang dari dulu tuh pengen S3 gitu ya. Cuma kan along the way itu ternyata tidak
ya langsung straight gitu ya. Jadi maksudnya dari S1 kemudian sempat kerja juga, sempat S2. Habis S2 itu memutuskan untuk coba kerja dulu gitu ya, dan kemudian membina rumah tangga juga kan. Ternyata saat membina rumah tangga kok masih ada keinginan untuk S3. Berarti kan memang itu harus dicapai kalau menurut aku gitu ya, dengan berbagai macam privilege, dengan support suami juga gitu. Jadi itu mungkin salah satu hal yang memang harus aku raih gitu ketika udah kerja lama, ternyata masih tetap mau sekolah gitu ya. Padahal kan ngapain gitu, udah enak kerjaan, udah punya keluarga, ngapain sekolah lagi. Sebenarnya kan tidak terlalu butuh sebenarnya kalau di kerjaan aku. Cuma memang itu adalah lebih ke self, ini sih driver aku untuk achieve lebih aja gitu. Kalau tantangannya sih banyaknya lebih sekarang tuh komunikasi sama profesor ya. Karena kalau PhD itu bukan ada berbagai macam faktor yang bisa bikin jadi masalah ya. Pertama, finansial misalnya. Kedua, akademisi, apakah kita sudah siap secara knowledge ya untuk riset. Karena itu 4 tahun kamu nulis kan. Yang ketiga itu hubungan dengan profesor gitu. Ternyata aku dapat masalah di hubungan dengan profesor. Karena profesor aku juga cukup ternama di bidangnya, jadi cukup sibuk. Jadi aku harus benar-benar ngikutin jadwal dia. Dan aku juga memiliki timeline PhD ku harus ada milestone kan. Jadi itu menurut aku salah satu hal terberat ya. Kalau dari knowledge mungkin karena udah kerja, jadi udah bisa combine terjadi di masalah di kehidupan nyata sama yang belum ada di akademik. Jadi aku bisa nemu gapsnya tuh lumayan lah, oke. Cuma ya itu untuk menemukan jadwal dari profesor aku yang sangat sibuk, dan aku juga sibuk gitu. Jadi kapan bisa meetingnya gitu. Jadi memang, tapi memang sekarang tuh dia sekarang akan pindah ke Denmark. Dia cukup ternama di bidang itu, jadinya dia direkrut lah ke negara lain. Dan itu juga jadi salah satu tantangan buat aku saat ini. Karena aku harus ketemu profesor baru lagi, harus align lagi, aku studinya seperti apa, dia inginnya seperti apa. Dan pertama juga ini sih, mendapat pasangan dan sportif, orang tua yang sportif tuh cukup apa ya, privilege ya. Karena kan kita tahu kalau jadi ibu tuh beda lagi kan, ekspektasi orang-orang gitu. Kayak kalau kerja tuh anaknya sama siapa, tapi kalau bapaknya kerja, bapaknya nggak tanyain anak sama siapa, kayak gitu lah. Jadi itu kayak satu contoh ekspektasi orang luar. Tapi kan yang penting di keluarga kita sendiri kan, kalau suami support, orang tua support. Jadi itu sih yang paling utama gitu ya dari aku. Itu yang penting dapetin support dari orang-orang terdekat. Karena kalau stres tuh ya kita ngomongnya ke mereka gitu, kita nggak bisa nge-handle sendiri gitu. Aku tuh kayak skillnya juga salah satunya adalah bisa tidur cepat dan bangun cepat gitu ya. Misalnya kayak lagi ngantuk banget tuh bisa tidur sejam aja, tidur siang atau tidur sore gitu. Tapi ntar jam berapa harus bangun buat meeting itu aku bisa. Sedangkan banyak orang yang memang nggak bisa ya, harus tidur tuh harus 2-3 jam walaupun dia tidur siang gitu. Terus ya tadi ya support juga orang terdekat. Maksudnya kalau di Indonesia banyak lah bisa dapat nanny juga kan kayak gitu. Jadi kalau lagi dinas ya anaknya juga awalnya dia uring-uringan karena sering aku tinggal. Tapi kan makin lama dia makin tahu, oh emang ibunya kerjaannya gitu. Jadi itulah, kita harus kasih pengertian juga sama orang sekitar gitu. Kalau saya bertiga nih, kita bertiga udah S2 semua. Cuma yang PhD pertama tuh aku. Tapi ayahku S3 tapi di Indonesia, maksudnya tidak perlu luar negeri gitu. Jadi memang ini pertama kali keluarga yang jauh. Ini nggak jauh juga sih di Singapura ya. Saya juga memutuskan ambil Singapura sebagai S3 pun juga karena ngeliat itu ya, faktor keluarga. Dan orang tua makin tua kan, jika ada apa-apa kan mudah baliknya gitu ya. Kalau misalnya ke Europe atau US kan cukup costly, takes time ya. Dan emang Singapura juga bagus di bidang ini, di bidang maritim. Jadi kayak win-win solution aja sih. Bisa ambil itu dan bisa dekat dengan keluarga gitu. Oh, dia ambil MBA di MIT ya. Jadi dia sempat 2 tahun di sana. Saya juga nemenin, dan itu juga salah satu challenge juga karena saya harus sempat remote working dari kantor Jakarta untuk di sana. Tapi akhirnya saya resign karena nggak kuat dengan time difference-nya 12 jam. Akhirnya nyari kerja di sana juga kayak gitu. 5 bulan awal tuh masih remote untuk Jakarta office, tapi lama-kelamaan capek kan karena harus ngikutin klien meetingnya misalnya jam 10 pagi, berarti kan 10 malamnya US ya gitu. Akhirnya realistis adalah kita cari kerja aja yang lain. Kita jadi kutu loncat ya demi kehidupan yang lebih baik. Maksudnya dalam tidurnya itu kan jamnya lebih enak, nggak pusing kayak gitu. Nah justru malah menariknya di US, jadi company-nya tuh memang dia tuh terkait dengan pengembangan atau pembangunan gitu lah ya secara internasional. Justru ekspert itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi dulu juga ngomongin tentang pelabuhan juga sih, dan juga beberapa transportasi lainnya, misalnya bandara, jalan raya. Tapi maksudnya masih di kisaran itu, dan banyak banget kerjaan di sana dibanding di Indonesia karena kan di sana memang pusatnya pembangunan, development bank gitu semua kayak gitu. Jadi malah beruntung sih pas di sana juga gitu.
Aku dulu di sipil gimana ya, keceburnya enggak, cuma aku pengen teknik. Cuma dulu tuh masih, biasalah anak SMA kan nggak tahu ya teknik apa yang bagus atau yang cocok. Jadi ya ngelihat ada sepupu yang sipil ya, jadi yaudah masuk teknik sipil gitu. Tapi pas along the way mungkin banyak banget, aku terlalu banyak hal yang aku lakukan ya. Ada olahraga, ngeband, semuanya aku kerjain. Nah mungkin aku kalau suruh ngomong umurku dulu tuh aku pengen nyuruh aku lebih fokus lagi sih gitu. Aku tidak menyesali yang dulu, cuma kalau bisa lebih fokus satu bidang, misalnya di akademik aja atau di olahraga aja mungkin akan lebih baik gitu. Tapi aku tidak menyesali sih, cuma mungkin aku akan lebih bagus ketika aku akan lebih fokus dulu kayak gitu. Kalau goals tuh bukan posisi ya, tapi kayak aku pengen ngelihat Indonesia punya ini sih, pelabuhan yang mumpuni di semua pulau gitu. Itu sih yang paling bisa dimimpikan di paling tinggi gitu ya. Soalnya kalau posisi tuh at some point akan diraih, tapi habis itu masa udah gitu kan. Jadi kayak ini lebih ke kondisi negara aja biar punya pelabuhan yang mumpuni di semua pulau gitu. Dulu tuh aku kalau kerja suka banget pakai Postman bag kan. Cuma kan jadi pegel ya. Terus di akhir-akhir ini sering banget traveling gitu. Terus kalau traveling tuh pengennya yang enak kan, yang comfy, bisa 2 titik beban gitu ya, nggak satu doang gitu. Akhirnya memutuskan untuk milih yaitu ransel gitu. Terus dari berbagai macam brand yang pernah aku coba gitu ya, karena aku suka nyobain lokal juga gitu. Ternyata ini paling enak gitu, sering pakai kemana-mana gitu. Ternyata emang pertama itu comfy sebagai ransel, dan itu masih bisa kelihatan sebagai tas yang elegan gitu ya. Karena dulu aku tuh tasnya either main-main banget bentukannya atau kayak terlalu formal, tapi justru malah ketika ke tempat ke lapangan tuh kayak terlalu elegan gitu, malah aneh gitu. Jadi itu sih yang buat aku suka sama yang malah ini. Aku suka sih kemarin terobosan yang bikin buat cowok ya, karena menurut aku juga cowok perlu diakomodir ya, yang pergi-pergi yang di kantor, dan juga lebih terjangkau karena banyak banget produk lain juga. Terus menurut aku sih secara kualitas juga udah oke banget. Aku suka banget resletingnya itu ya, nggak macet ya, walaupun lokal produk tapi bagus banget gitu. Kalau mau ganti model ya ganti modelnya di satu platform itu Dior kali, kan ada semua sebenarnya. Mungkin dari aku untuk teman-teman di luar sana, jangan takut untuk nyobain sesuatu hal yang baru, karena menurut aku ketika kamu udah nyobain sesuatu yang baru tuh kamu memiliki possibility untuk ke banyak hal. Karena kalau kamu cuma diem doang, kamu nggak tahu ternyata kamu bisa meraih itu kayak gitu. Dan juga jangan takut untuk reaching someone that yang kamu kira itu akan jadi role model, karena aku yakin pasti juga dari sekian banyak percobaan kamu mungkin nggak diwaro sama orang, tapi ketika ada yang waro kamu tuh, mereka akan bisa ngasih guide yang lebih baik lagi gitu. Kasih.